Bismillah. Baiklah, kita melanjutkan kembali pertemuan kita yang kelima, yaitu tentang membahas karakteristik hukum perikatan Islam. Nah, dalam materi ini kita harus mengetahui yang pertama bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, ajaran yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla, yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Nah, salah satu bidang yang diatur dalam Islam adalah hukum atau syariat. Nah, karakteristik hukum dalam Islam ini berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Nah, sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan membuka sedikit presenting sebentar. Kita akan membuka satu video. Ini alasan mengapa kamu harus keluar dari pekerjaan yang kamu benci. Nah, kita akan saksikan. In case you didn't know, one day you will die. And I want to show you why the job that you have that you hate is a waste of your life. See, this right here is our childhood and our teenage years, and we have a lot of fun. And most of us usually get a job right around here at 20 years old. And most people will retire at the age of 65. Now, if we're lucky, we'll live all the way to 80 years old. Now, if you look at this, the majority of our lives will actually be spent at work. But a recent Gallup poll found that 85% of people in America don't enjoy their jobs. And in China and Japan, that number is almost 94%. Now, that's a crazy statistic. Most people hate what they do, but spend most of their lives doing it. Do you want to spend the majority of your life doing something that you hate doing? And just so you know, if you're slaving away for retirement down here, you're missing the point. Because only 82% of people in the world will actually live to the age of 65. And if you get to 65, on average, you only have about 15 more years left to live after you retire. And also, so you know, only 65% of people actually live into the age of 80. So don't stay at a job where you dread Mondays and live for the weekends. If you don't like your job, quit it. Find another way to make money. It's okay to wake up tomorrow and completely reinvent yourself and become the person that you've always wanted to be. It's never too late to start. Now, you may be thinking, well, that's unrealistic because I have a family to feed. And what I want you to think of is this. If your children grow up just to be just like you, and you work a job that you hate, guess what they will do when they get older? The same thing. Do you want that life for them? Wouldn't you rather have your children watch you live a fulfilled life doing what you love so that they can grow up and do the same? And so it's with really great love and respect that I want to challenge you to rethink your life. If you're not happy with your job or your purpose or your meaning in life, change it. It's okay to make less money doing something that you love. Don't fear of being judged by people just because you don't have that great job title. Don't look back at the end of your life and see unfulfilled dreams or chances that you didn't take in days that were just wasted away at a job that you hated. Don't be so busy making a living that you forget to actually make a life, because life is so short. Do something that you love
and be proud of it. And when you're not working, spend that time with the people that you love. Because here's the deal. You weren't born to just pay the bills and die. You were born to thrive. Nah, oke. Kita dilahirkan untuk berkembang di akhir video itu. Nah, kita dilahirkan bukan hanya untuk membayar tagihan lalu mati begitu saja. Seandainya kita paham ini, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Nah, bebaskan dirimu, bebaskan mimpi. Nah, seperti itu. Melakukan pekerjaan yang dibenci boleh-boleh saja. Dalam catatan, jika itu harga yang dibutuhkan untuk semakin mendekatkanmu pada apa yang benar-benar kamu inginkan. Whatever it takes. Oke, saya harap kita setuju dengan prinsip seperti itu. Nah, baiklah, kita lanjutkan lagi. Karakteristik dari hukum Islam adalah komprehensivitas dan realisme. Nah, menurut penjelasan beberapa para ahli, karakteristik hukum Islam adalah komprehensivitas dan realisme. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah dapat terlihat dan diberlakukan hukum dalam Islam itu di masyarakat yang diharapkan, diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, hukum dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana hukum dalam Islam ini tidaklah ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga dan bukan pula ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat. Bukan pula untuk masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam. Nah, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa saja secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya. Ya, baik bangsa penganut agama Ahlul Kitab maupun kaum penyembah berhala. Nah, itu menurut Yusuf Al-Qaradawi bagaimana Islam itu sangat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan bangsa-bangsa lain dan bagaimanapun seorang kaum kufar sekalipun. Nah, dari segi materi yang kita bahas pada hari ini tentang karakteristik hukum dalam Islam ini, di mana komprehensivitas dan realisme itu adalah hukum Islam itu kita harus mengetahui terbagi menjadi dua lingkup kajian. Nah, hukumnya yaitu hukum ibadah dan juga hukum muamalat, di mana yang berhubungan dengan akidah dan muamalah. Nah, hukum ibadah atau akidah ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, dia bisa disebut sebagai hablun minallah, yaitu hubungan kepada Allah dan itu bukan hubungan yang vertikal. Nah, yang pertama itu hablun minallah. Nah, kemudian sedangkan muamalah ini adalah hukum yang mengatur manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan benda, manusia dan alam semesta. Nah, serta mencakup bidang keluarga sipil dan juga perdata, pidana, jinayat, kepemerintahan dan internasional. Itu disebut sebagai hablun minan nas. Jadi hablun minallah, hablun minan nas. Jadi itu adalah karakteristik dari hukum Islam tersebut. Nah, sampai di sini apakah Setia Wajuni masih bisa memahami? Insya Allah bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan kembali. Karakteristik hukum Islam setelah kita ketahui itu adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Maka karakteristik hukum Islam ini merupakan komprehensivitas dan juga realisme terbagi dua. Kalau komprehensivitas hukum Islam dapat dilihat dalam implikasi hukumnya yang menyentuh sampai pada inti terdalam berbagai permasalahan, faktor yang mempengaruhi hukum dan yang terpengaruh oleh hukum. Sedangkan yang realisme dinyatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi sebagai berikut, yaitu hukum Islam tidaklah mengabaikan kenyataan atau realita dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, dan juga tidak mengabaikan realita ini dalam setiap apa yang ditetapkan dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Nah, dalam karakteristik hukum Islam ini kita contohkan contoh kecil saja. Contoh kecil yaitu pertama daging babi yang secara tegas diharamkan oleh di dalam Al-Quran Al-Karim.
Hal ini tidaklah bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi di realita. Ketika Al-Quran melarangnya, ketika Al-Quran melarangnya dan mengharamkan secara mutlak dalam realitanya. Jadi secara realitanya Al-Quran mengharamkan secara mutlak daging babi. Itu tidaklah bagus untuk dikonsumsi, baik ditinjau dari segi medis ataupun kesehatan. Jika hukum Islam melarangnya, berarti kebenaran dari yang sudah sebenar, berarti itu adalah yang sebenar-benarnya keburukan tersebut. Jadi intinya tidak ada komprehensivitas itu dan realisme itu bertabrakan kalau dalam Islam. Contoh tadi itu, contoh kecil itu daging babi dia yang diharamkan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam Al-Quran itu dan diharamkan untuk dikonsumsi. Ternyata itu mutlak, itu bersifat mutlak. Ketika Al-Quran sudah mengharamkan secara mutlak atau secara realita, babi itu tidak bagus untuk dikonsumsi. Al-Quran berbicara, Al-Quran menyampaikan, dan tapi itu dan itu ditinjau dari segi medis maupun segi kesehatan, itu betul-betul memiliki hal yang buruk bagi kesehatan manusia, sehingga itu Islam melarangnya. Begitulah kebenaran yang sebenarnya dan dari menceritakan keburukan dari yang dilarang dalam Islam tersebut. Nah, sampai di sini kompresivitas dan realisme itu contoh kecil bisa dipahami setiap ini dan Afrinaldo. Insya Bagaimana? Allah bisa, Pak. Baik, Afrinaldo. Insya Allah. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas sebelumnya Afrinaldo tentang penjabaran dari Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana hukum syariat ini atau hukum Islam dalam Islam ini tidak sebatas mengatur kita saja, tapi seluruh lingkup manusia. Dan juga di sini dijelaskan bagaimana tidak pernah terpisah antara komprehensivitas dan realisme atau realita tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi penghalalan dan pengharaman dalam Islam. Nah, penghalalan dan pengharaman dalam Islam ini merupakan hal yang sangat diperhatikan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Selain itu, hukum Islam pun juga cenderung memudahkan dan meringankan yang dapat menyesuaikan dalam setiap situasi, kondisi, di setiap zaman dan tempat. Nah, Islam itu sudah sangat sempurna, tidak ada yang tertinggal, dan betul-betul sudah menjadi pedoman sebagai seorang mukmin ketika kita mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan, serta memikirkan maslahat dan kepentingan manusia menjadi sumber pedoman kita fundamental. Fundamental itu pegangan kita. Nah, dari mana Bapak menjelaskan itu? Nah, Afwan, sebentar, Afwan. Karena saya lagi di rumah, mungkin anak saya lagi bangun. Saya mohon waktu 2 menit untuk menenangkannya. Afwan, Afwan. Baik, Pak. Oke, baiklah, kita lanjutkan kembali. Dalam penghalalan dan pengharaman dalam Islam,
itu uh, itu menyesuaikan setiap kondisi dan situasi di zaman dan tempat. Hal itu dapat dilihat dari sejarah, bahwa pemberlakuan suatu ketentuan itu dilakukan secara bertahap. Sumber utama dalam hukum Islam itu sendiri adalah Al-Quranul Karim. Kemudian diperjelas lagi oleh apa? Oleh hadis-hadis Nabi SAW, yaitu menjadi sumber hukum yang kedua. Jadi hukum pertama itu adalah Al-Quranul Karim, kemudian diperjelas oleh hadis Nabi yang menjadi sumber hukum yang kedua. Nah, hadis adalah segala perbuatan, segala perkataan, dan ketetapan dari Nabi SAW. Nah, Nabi akhir zaman yang menyempurnakan serta melengkapi semua hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, kemudian setelah kita tahu sumber hukum alam yang pertama, sumber Islam pertama, sumber Islam yang kedua, yaitu Al-Quran dan hadis yang ketiga, dan Nabi akhir zaman menyempurnakannya menyempurnakan serta melengkapi semua hal dengan Islam tersebut ketika dua hal tadi. Namun kemudian sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah kitab-kitab mazhab. Kitab-kitab mazhab itu yaitu kitab-kitab yang kita ketahui bahwa kitab-kitab mazhab itu adalah hasil dari ijtihad para ulama, ijtihad ulama khusus, yaitu ulama-ulama mujtahid. Mujtahid itu yang berarti berhak membuat hukum Islam yang kurang dijelaskan atau memperjelas lagi yang dimana dan agar tidak ada keraguan. Makanya yang ulama-ulama mujtahid itu menjelaskan Al-Quran hadis itu agar lebih terang benderang dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, begitu. Jadi seperti Imam Hanafi, seperti Imam Maliki, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hambali, dan ulama-ulama mazhab lainnya, yang kecerdasannya apa? Yang pasti para ulama kita itu di atas rata-rata. Nah, yang keempat adalah ijma' dan qiyas. Nah, tentu kalau kita membahas tentang ulama-ulama mujtahid, ijma' dan qiyas, saya itu butuh waktu berapa puluh pertemuan lah, 10-20 pertemuan untuk betul-betul kita memahami dulu bagaimana sih ijma, bagaimana qiyas, bagaimana sih potret dari kita imam mazhab tersebut. Nah, itu butuh waktu yang lama untuk pemahaman. Tapi kita harus tahu yang jelas dari slide ini urutannya. Yang pertama Al-Quran, hadis sebagai penjelasan dari perkataan Al-Quran tersebut, kemudian barulah kitab-kitab mazhab, kemudian yang keempat adalah dan kelima itu adalah ijma, yang keempat, yang kelima adalah qiyas. Nah, seperti itu. Banyak seperti rokok lah qiyasnya, bagaimana diharamkan itu rokok, kemudian bagaimana qiyasnya diharamkan hal-hal yang berhubungan dengan yang era modern ini contohnya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini udah paham ya Afrinaldo, Bapak Afrinaldo dan Ibu Setiawan ini. Urutannya setelah Al-Quran dan hadis apa tadi yang ketiga? Yang ketiga adalah kitab mazhab. Kitab mazhab yaitu adalah ijtihad dari ulama khusus, yaitu ulama-ulama yang mujtahid. Bapak Afrinaldo. Oke, bisa kita pahami dan kita lanjutkan Bapak Afrinaldo dan Ibu Setiawayuni. Oke. Insya Allah bisa, Pak. Lanjutkan, Pak. Ya. Nah, kita akan memasuki asas hukum perikatan dalam Islam. Asas dalam bahasa Arab yang berarti dasar atau basis, dasar basis atau pondasi. Sedangkan secara terminologi, asas itu merupakan dasar atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Nah, ada juga yang memberikan istilah bahwa asas itu artinya adalah prinsip, yaitu dasar kebenaran, menjadi pokok pikir, bertindak, dan sebagainya. Nah, terdapat 7 asas yang perlu Bapak ketahui. Jadi intinya, dalam kaitannya
Dalam kaitan dengan hukum perikatan Islam ini, terdapat 7 asas yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, dan juga kebenaran, serta asas tertulis. Jadi, dan satu lagi adalah asas yang paling utama, yaitu yang didasarkan perbuatan manusia, yaitu asas ilahi atau yang disebut dengan asas tauhid. Nah, kita akan jabarkan pada pertemuan kelima hari ini. Nah, asas kebebasan. Di dalam asas kebebasan, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan sesuatu perikatan. Itu bentuk isi dari perikatan tersebut ditentukan oleh para pihaknya. Nah, apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakati dan harus dilaksanakannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, yang perlu diingat dalam asas kebebasannya adalah apa? Asas kebebasan ini tidaklah bersifat absolut. Sepanjang dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Nah, seperti akad nikah, seperti jual beli yang tidak bertentangan dengan unsur maghrib, atau maghrib itu maisir, gharar, dan riba, itu bisa dilaksanakan. Nah, seperti itu. Seperti fenomena terjadi ketika kita belanja di Indomaret, Alfamart, dia menawarkan tebus murah. Kalau kita sebagai seorang yang memiliki kebebasan untuk bermuamalah, tapi kita tahu hal itu mencederai syariat, karena tebus murah itu merupakan sistem yang memang betul-betul belum jelas bagaimana akadnya dalam menawarkan barang yang seharusnya segini dan dimurahkan karena diskon, dan karena hal yang tidak jelas lah dalam pembahasan dalam suatu akadnya. Nah, itu contohnya. Nah, jadi memang dia bersifat absolut, tapi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu begitulah muamalah. Nah, jadi setelah kita tahu kebebasan itu tidak bertentangan dengan syariat, tentunya setelah kita diskusi, setelah kita teliti, maka itu boleh dilaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah asas persamaan atau asas kesetaraan. Nah, setiap perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Nah, dalam melakukan suatu perikatan ini, para pihak ini tentunya para pihak itu pasti kan, kalau ketika dia melakukan perikatan, para pihak itu melakukan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan. Nah, dan yang pasti dalam asas persamaan atau kesetaraan ini tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perkataan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul dikasih waktulah untuk berakad di majelis tersebut, atau memang betul-betul ada khiyarnya, atau betul-betul kita memahami deskripsi produknya, karena kita belajar online juga kan. Ketika kita beli online, kok beda datangnya, kok beli sepatu harga 200 perak, kok datang sepatu mainan yang harga 200 perak, dan ada deskripsinya di situ bahwa itu adalah sepatu mainan, tapi kita nggak baca. Itu kekurangan dari orang Indonesia tersebut, orang kita sebut lah negara plus 62 itu gitu. Nah, jadi betul-betul perhatikan dulu, nggak mungkin harga itu lebih murah, pasti ada penjelasan lagi di deskripsinya. Jadi kalau kita membeli, betul-betul jangan ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perkataan tersebut sehingga mengurangi timbangan. Nah, itu juga perkara yang betul-betul suatu kezaliman yang akan dilakukan, yang mencederai dalam unsur kesetaraan atau asas persamaan dan kesetaraan ini. Nah, itu nomor 2. Nah, yang ketiga adalah asas keadilan. Nah, al-adl. Jadi istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Nah, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun material, antara individu, masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berlandaskan pada prinsip syariat Islam. Nah, pada asas keadilan ini, para pihak yang melakukan perikatan atau melakukan suatu akad atau melakukan suatu perjanjian itu dituntut untuk apa?
untuk selalu berlaku benar dalam pengungkapannya, dalam mengungkapkan kata-kata kehendak dan juga keadaannya. Jadi bagaimana sih kehendak saya nih menjual dapat untung segini? Bagaimana sih keadaan saya ini, keadaan kendaraan ini ternyata harus ganti radiator, harus bongkar mesin. Nah, kalau jual beli kendaraan. Jadi untuk memenuhi perjanjian itu harus ada pengungkapan dan keadaan yang betul-betul membuat memenuhi semua kewajibannya sebagai penjual tersebut. Jadi jangan luput dari asas keadilan ini. Memang sekarang kita tidak bisa menjual barang yang cenderung kita tutupi kondisinya, tapi percayalah bagaimana syariat membahas tentang al-adl atau asas keadilan ini betul-betul untuk menjaga kita untuk di kemudian hari, dan juga bagaimana kondisi muamalah seorang muslim, seorang mukmin tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan kembali. Itu ada asas kerelaan. Dalam melakukan sesuatu perdagangan, hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah itu perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Nah, jika dalam asas kerelaan ini, jika hal ini terjadi, maka dapat membatalkan suatu perbuatan tersebut gitu. Nah, unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan yang pasti, dan juga itikat baik dari pihak-pihak yang merupakan itikat baik dari pihak-pihak ini adalah salah satu syarat yang mutlak dan sahnya akan jual beli itu sendiri. Nah, jadi asas kerelaan dan juga itikat baik dan keikhlasan itu merupakan salah satu syarat mutlak sahnya dari akad jual beli itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah asas kejujuran dan kebenaran. Nah, asas kejujuran ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Nah, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri, cepat atau lambat. Nah, seperti itu. Jadi karena itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam suatu keberikatan, maka akan dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang terlibat, bahkan sampai anak cucu dan keturunannya. Makanya kejujuran dan kebenaran itu memang seperti di pertemuan pertama itu saya jelaskan bagaimana beraninya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dan konsistensinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, dan mampu bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu kegiatan maupun muamalah jual beli sekalipun, atau memperjuangkan suatu organisasi Muhammadiyah tersebut. Nah, jadi intinya ketidakjujuran dalam perikatan ini maka akan dapat menimbulkan perselisihan. Jadi itulah tujuan syariat itu, menghindarkan perselisihan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, asas tertulis. Nah, itu dalam Al-Quran terdapat dalam surat kedua surat Al-Baqarah ayat 282-283, yang dimana kan yang bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, sampai wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, dari 282 sampai 283 itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada setiap manusia hendaknya suatu perikatan itu dilakukan secara tertulis, disaksikan atau dihadiri oleh saksi-saksinya, dan diberikan tanggung jawab individu bagi yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Nah, dan surat Al-Baqarah ini diturunkan pada periode apa? Pada periode ketika Rasulullah berada di Madinah. Sehingga surat Al-Baqarah ini merupakan surat kelompok yang kita ketahui bersama, itu adalah surat Al-Madaniyah. Nah, di mana dalam surat 282 itu, surat Al-Baqarah ayat 282 itu merupakan ayat yang panjang dalam Al-Quran, ayat terpanjang yang dikenal dengan nama ayat Al-Mudayanah. Nah, yang artinya apa? Ayat hutang piutang. Nah, seperti itu. Makanya saya tidak menyebutkan terlalu panjang dalam penjelasan tersebut. Nah, dan itu dalam ayat tersebut jelaskan transaksi ini transaksi yang tidak diselesaikan secara tunai, dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang walaupun sedikit. Nah, dan disertai dengan jumlah
dan ketepatan waktu kembalinya, ketepatan waktu pelunasannya. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai apa? Sebagai jaminannya. Nah, seperti itu. Nah, adanya tulisan, adanya saksi, adanya jaminan menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut. Nah, itu yang keenam. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami Bapak Afrinaldo dan Ibu Setiawan ini? Insya Allah bisa, Pak. Oke, Pak Afrinaldo. Oh, belum respon ya. Nah, yang terakhir adalah asas tauhid. Nah, asas tauhid yang ketujuh, kegiatan muamalahnya termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Nah, dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak-pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya dari asas tauhid ini adalah manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatan akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tujuh hal ini adalah hal yang betul-betul jelas dan juga terang bagaimana adil, kerelaan, kesetaraan. Nah, segala asas itu yang betul-betul menjadi pedoman seorang mukmin dalam menjalani kehidupan. Nah, insya Allah hal menjadi lebih baik. Nah, tiba kita dalam pertemuan akhir dan pertemuan kelima. Kita sudah saya harap pertemuan ini, pertemuan online pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, dan videonya insya Allah bisa saya share mungkin di minggu depan atau minggu ini, kita nggak tahu, tunggu diproses oleh video dari Google. Nah, dan juga ada gambar nih di terakhir yang berkata, ketika ada yang bilang mimpimu tak akan terwujud, nah berarti kamu sedang di jalan yang benar. Nah, ketika kamu bilang kamu kuliah ini nggak bakal lulus dengan baik, kamu nggak dapat kerja yang baik, nah tenang saja, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Nah, saat ada yang bilang mimpimu tidak akan pernah terwujud, maka saat itulah kamu tahu bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar menuju kesuksesan. Nah, orang yang selalu menjudge orang lain biasanya adalah orang yang tidak punya sesuatu yang harus dilakukan untuk diri mereka sendiri. Nah, seperti itu. Karena orang itu terlalu sibuk dan fokus pada dirinya dan tidak ada punya. Jadi karena kita ini terlalu sibuk dan fokus pada diri kita sendiri dan tidak punya waktu untuk menjudge orang lain. Jadi intinya kita sudah berada di jalan benar pada step kali ini. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah pertemuan kali ini kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana karakteristik Islam, dan juga alhamdulillah dengan hadirnya Pak Afrinaldo dan Ibu Setiawan ini semoga menjadi penyemangat teman-teman, dan juga kita berharap tentu keberkahan dalam ilmu kita pada pertemuan hari ini. Dan juga mungkin presensi jangan lupa diisi, dan mungkin Ihsanul Fajri juga dikasih tahu untuk memang kalau dia ngisi absen juga harus hadir di Google Meet ini. Nah, saya mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dan kekurangan, itu pasti milik saya pribadi, pastilah itu milik saya pribadi. Juga saya harap kuliah akhir pekan ini pada pertemuan kemarin menjadi debut di mana kita kuliah itu secara online lagi dan live lagi seperti ini. Saya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla telah hadir dua orang ini, Pak Afrinaldo dan Ibu Setiawan ini. Dan juga saya berharap kita bukan dapat ilmu yang banyak banget, tapi kita mendapatkan keberkahan ketika alam bawah sadar kita merekam, otomatis itu akan keluar di waktu yang tepat. Nah, seperti itu. Karena saya juga pernah belajar bahasa Arab dasar misalnya waktu dulu waktu sekolah, dan ketika mungkin di review sekarang seperti isim atau apapun itu, baru teringat lagi bagaimana kategori dari huruf-huruf jar tersebut. Nah, ketika mencari isimnya di mana, jadi tidak, padahal itu saya tidak betul-betul sungguh-sungguh untuk belajar ketika itu, tapi ketika guru saya berpesan, ustadz saya berpesan ketika saya di sekolah dulu, nak, kamu hafal saja dulu, kamu ingat saja dulu, kalau kamu nggak ngerti, kamu perhatikan aja dulu, nanti kamu akan tahu hasilnya. Dan sekarang betul-betul terbukti pesan dari guru saya tersebut, ketika kita walaupun kita terlupa di masa lalu dan tidak serius belajar, tapi alam bawah sadar kita merekam. Nah, itu harapan saya ketika ada semua diperhadapkan dengan masalah hukum perikatan Islam, masalah tentang akad, masalah tentang perikatan Islam ini,
dia keluar di waktu yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan keberkahan, dan juga pada pertemuan yang hari ini kita akan selesai lebih dulu karena mungkin materinya tidak terlalu panjang. 7 asas tadi, 7 asas dari perikatan dalam Islam. Dan juga terima kasih atas partisipasinya Ibu Setiawani dan juga Bapak Afrinaldo. Nah, semoga dilancarkan dalam karir pekerjaannya dan juga dilancarkan dalam pekerjaannya. Nah, seperti itu. Karena kita bekerja dengan mengucapkan bismillah setiap pekerjaan kita, dan berharap kita mendapatkan keberkahan dari pekerjaan kita, sehingga yang kecil tidak terasa, yang tidak kurang, yang besar selalu kita bersyukur karena kita selalu melihat ke bawah. Nah, itu saja. Nah, kita tentu sebelum pertemuan kita berakhir, kita membaca doa kafaratul majelis untuk mengakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan di-share videonya ya, Pak, Ibu. Selamat Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Syukran jazakallah khairan, Pak. Wa anta kadzalik semuanya. Nah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Afwan, silakan. Insyaallah, Pak.